Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat dimanapun Anda berada, berjumpa lagi dengan seputar hukum. Kali ini kita akan membahas hal yang terkait dengan pidana, tepatnya sesuai dengan hukum acara pidana atau sering disebut juga sebagai KUHP, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Khusus pada hari ini kita akan membahas hal-hal yang terkait dengan penangkapan, penahanan, penggeledahan badan, pemasukan rumah, penyitaan, dan pemeriksaan surat. Kali ini kita hanya akan membatasi hal-hal yang terkait dengan penangkapan. Sebagaimana di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana bab 5 bagian ke-1 penangkapan pasal 16. Ayat 1 berbunyi, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Ayat 2, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Kemudian pada pasal 17, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Pasal 18 ayat 1, pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dia diperiksa. Ayat 2, dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah, dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu yang terdekat. Ayat 3-nya, tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 harus diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Pasal 19 ayat 1, penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari. Ayat 2, terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal dia telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut, tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Baik sahabat, kita akan menjelaskan, kita akan bahas pasal demi pasal khusus terkait dengan penangkapan. Di dalam pasal 16 telah disebutkan ayat 1, untuk kepentingan penyelidikan, penyelidik atas perintah penyidik berwenang melakukan penangkapan. Ya. Jadi di dalam masyarakat jika ada kasus atau ada hal-hal atau diduga tindak pidana, maka dari pihak kepolisian Republik Indonesia, penyidik memberikan instruksi kepada penyelidik untuk melakukan penangkapan. Artinya bila mana ada satu tindak pidana yang diduga dilakukan oleh seseorang, yang dilakukan oleh seseorang, maka pihak kepolisian dalam hal ini penyelidik
diberikan instruksi oleh penyidik untuk melakukan penangkapan. Tersebut di dalam ayat 1. Kemudian ayat 2, untuk kepentingan penyidikan, penyidik dan penyidik pembantu berwenang melakukan penangkapan. Artinya, hierarkinya adalah bertingkat. Pertama sekali dari penyelidik. Penyelidik itu bila mana melihat ada satu dugaan tindak pidana dilakukan oleh seseorang, dilakukan penyelidikan awal terlebih dahulu, tidak serta-merta langsung dilakukan penangkapan. Ya, dilakukan penyelidikan, kemudian ketika penyelidikan itu sudah menghasilkan sesuatu yang konkret, artinya bahwa si terduga yang melakukan tindak pidana ini beserta bukti-buktinya ada, baru dilakukan penangkapan. Bertahap dari penyelidikan, kemudian ditangkap, disidik, kemudian dilakukan penyidikan oleh penyidik atau penyidik pembantu. Kemudian di dalam pasal 17, perintah penangkapan dilakukan terhadap seorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Jadi jika ada seseorang yang diduga melakukan tindak pidana di masyarakat, sebut saja tindak pidana penyalahgunaan narkotika atau narkoba. Ada laporan dari masyarakat kepada pihak kepolisian, kemudian pihak kepolisian melakukan penyelidikan. Ketika pihak kepolisian melakukan penyelidikan dan didapatkan bukti-bukti, ya minimal 2 alat bukti beserta si terduga, ya si terduga pelaku kejahatan, maka kemudian bisa dilakukan penangkapan. Baik, kita lanjut pada pasal 18 ayat 1. Pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas serta memberikan kepada tersangka surat perintah penangkapan yang mencantumkan identitas tersangka dan menyebutkan alasan penangkapan serta uraian singkat perkara kejahatan yang dipersangkakan serta tempat dia diperiksa. Ya, artinya setelah dilakukan penyelidikan, kemudian didapatkan satu bukti bahwa si X sebut saja, ya, atau si tersangka ini sedang melakukan pesta minuman keras, katakanlah, atau pesta sabu. Kemudian setelah dilakukan penyelidikan dan didapatkan ada alat bukti, maka pihak kepolisian bisa langsung melakukan penggerbegan dan melakukan penangkapan. Tetapi bila mana informasi ini sudah jauh-jauh sebelumnya akan dilakukan satu tindak pidana yang diduga melakukan tindak pidana, maka pihak kepolisian harus sudah menyiapkan surat tugas. Ya, jadi ketika peristiwa itu terjadi, peristiwa hukum itu terjadi, maka si pihak kepolisian atau penyidik dalam hal ini sudah membawa surat tugas, ya, dari kantor untuk melakukan penangkapan. Jadi surat tugasnya itu diberitahukan kepada orang yang akan ditangkap dan diberikan tembusannya kepada keluarga dari seorang tersebut. Kemudian si orang tersebut bisa langsung dibawa oleh pihak penyidik ke kantor polisi untuk diperiksa lebih lanjut. Kemudian ayat 2. Dalam hal tertangkap tangan, penangkapan dilakukan tanpa surat perintah. Tapi bagaimana kalau tiba-tiba di dalam masyarakat ada terjadi tindak pidana, misal ada seorang yang melakukan penjambretan atau pembegalan. Nah, dan diketahui oleh massa. Kemudian karena diketahui oleh massa, kebetulan juga ada aparat penegak hukum, ada pihak kepolisian dan langsung menangkap. Nah, kalau sudah perkaranya atau peristiwa hukumnya seperti itu, maka tidak diperlukan lagi surat tugas atau surat penangkapan. Bisa langsung dilakukan penangkapan. Bisa langsung dilakukan penangkapan.
dengan ketentuan bahwa penangkap harus segera menyerahkan tertangkap beserta barang bukti yang ada kepada penyidik atau penyidik pembantu. Jadi ketika si pelaku telah melakukan tindak pidana, kemudian langsung ditangkap dan langsung diserahkan ke kantor kepolisian terdekat untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Ayat 3, tembusan surat perintah penangkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat 1. Nah, ayat 1 yang tadi adalah terkait dengan pelaksanaan tugas penangkapan dilakukan oleh petugas kepolisian negara Republik Indonesia dengan memperlihatkan surat tugas. Artinya yang memang sudah disiapkan terlebih dahulu, bukan pelaku tindak pidana yang tertangkap tangan, tetapi ini pihak kepolisian sudah mempersiapkan, sudah menyelidiki bahwa akan terjadi peristiwa pidana oleh pelaku, maka disiapkan. Nah, surat tugas atau surat penangkapan inilah yang kemudian ditembuskan ya dan diberikan kepada keluarganya segera setelah penangkapan dilakukan. Cukup jelas ya. Jadi jika ada tindak pidana yang awalnya sedang dilakukan penyelidikan oleh pihak kepolisian, maka pihak kepolisian harus menyiapkan surat perintah, surat tugas, dan surat perintah penangkapan terhadap si pelaku, sebut saja si X. Tetapi jika tindak pidana itu dilakukan ya secara spontan, artinya diketahui oleh masyarakat secara spontan atau oleh penegak hukum langsung diketahui pada saat itu, misalkan ada penjamretan atau pencurian atau pembegalan, maka saat itu juga tidak diperlukan surat tugas dan surat penangkapan. Bisa langsung ditangkap, langsung dibawa alat buktinya, langsung diserahkan kepada pihak kepolisian terdekat untuk diproses lebih lanjut. Kemudian pasal 19. Pasal 19 ayat 1, penangkapan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 dapat dilakukan untuk paling lama 1 hari. Ya. Artinya ketika sudah ditangkap, dibawa ke kantor polisi, itu bisa ditahan untuk paling lama 1 kali 24 jam. Jika tidak terbukti, katakanlah itu masih dugaan, jika tidak terbukti maka si pelaku atau yang disangkakan sebagai pelaku tindak pidana itu harus dikeluarkan, harus dibebaskan. Karena tidak ada alat bukti, kecuali ada alat bukti. Kalau ada alat bukti, maka si pelaku ini bisa diproses lebih lanjut sampai selesai P21 ya, sambil diperiksa di BAP sampai kemudian di berkas, pemberkasannya sudah sampai P21, diserahkan kepada pihak kejaksaan untuk ditindak lebih lanjut ya. Yang sebelumnya begitu penangkapan itu sudah dilakukan, maka segera dibuatkan SPDP, surat perintah dimulainya penyidikan. Nah, kalau sudah keluar SPDP, maka proses terhadap si pelaku tersebut sudah bisa dijalankan dan orang tersebut bisa ditahan bila mana memang pada awal proses sudah diketahui atau sudah didapatkan alat bukti, minimal alat bukti yang kuat, yang bisa mengarah bahwa si pelaku ini telah melakukan tindak pidana kejahatan, misal pencurian atau pembegalan atau perampasan dan seterusnya. Ayat 2, terhadap tersangka pelaku pelanggaran tidak diadakan penangkapan kecuali dalam hal dia telah dipanggil secara sah 2 kali berturut-turut, tidak memenuhi panggilan itu tanpa alasan yang sah. Maksud daripada ayat 2 ini adalah bila mana ada pelaku diduga melakukan salah satu tindak pidana, sebut saja 378 penipuan yang dilaporkan oleh korban, kemudian si pihak pelaku atau yang diduga melakukan penipuan ini diberikan surat panggilan oleh pihak kepolisian, dipanggil untuk dimintai keterangan. Dan biasanya di dalam surat panggilan itu isinya adalah diminta hadir sebagai saksi untuk dimintai keterangan. Nah, kalau pada surat panggilan pertama
dia tidak hadir tanpa ada alasan yang sah, ya, tanpa alasan yang sah yang bisa diterima, kemudian dilakukan pemanggilan yang untuk kedua kalinya. Bila mana pemanggilan untuk yang kedua kalinya pun si pelaku atau yang diduga pelaku ini tidak hadir juga atau tidak datang juga, maka pada berikutnya bisa langsung dilakukan penangkapan. Ya, jadi tidak dilakukan pemanggilan lagi, pemanggilan cukup 2 kali, tetapi untuk berikutnya langsung dilakukan penangkapan, tetapi harus disertai dengan surat tugas, dan surat penangkapan. Yang mana tadi sudah diatur di dalam ketentuan bahwa surat penangkapan ini harus tembusannya diserahkan kepada keluarga. Bagaimana jika pihak kepolisian atau yang melakukan penangkapan dalam hal ini tidak memberikan surat tugas, ya, memberitahukan surat tugasnya dan bahkan juga tidak membawa surat penangkapan, apakah boleh? Sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, tentu saja tidak boleh dilakukan penangkapan kecuali peristiwa pidana yang memang terjadi spontanitas. Pada saat itu juga ada tindak pidana kemudian langsung ditangkap. Artinya ada pelaku kejahatan dan langsung ditangkap, tidak perlu ada surat tugas dan surat penangkapan. Tetapi kalau ini sudah direncanakan, ada laporan dari pihak korban, kemudian si pihak yang diduga pelaku dilakukan pemanggilan pertama, kedua tidak hadir, maka ketiganya dijemput. Nah, dijemput itu dengan membawa surat tugas dan surat penangkapan. Tetapi penjemputan itu bila mana tidak membawa surat tugas dan surat penangkapan, tentunya itu tidak sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Nah, kalaupun ini akan dipermasalahkan, bisa saja. Artinya bisa dilakukan pra-peradilan, ya, gugatan pra-peradilan bahwa pihak aparat kepolisian telah melanggarnya apa? Melanggar ketentuan di mana harusnya dia membawa surat tugas dan surat penangkapan, ini tidak dibawa. Itu boleh saja diajukan untuk dipra-peradilankan dan akan diperiksa oleh majelis. Bagaimana urgensinya perkara tersebut sehingga tanpa surat tugas dan tanpa surat penangkapan yang diduga pelaku langsung dibawa ke kantor polisi, ya. Itu bisa saja, dan kepada pihak yang diduga pelaku bisa saja dia mengajukan pra-peradilan kepada pengadilan di wilayah yurisdiksi kepolisian yang melakukan penangkapan tersebut. Jadi sahabat, dimanapun Anda berada, ini adalah sebagian kecil yang kita bisa bahas untuk kali ini terkait dengan penangkapan terhadap pelaku yang diduga melakukan tindak pidana. Apakah tindak pidana tersebut memang tindak pidana yang dilakukan pada saat dia melakukan tindak pidana langsung ditangkap, ketahuan dan langsung ditangkap oleh kepolisian, maka bila itu terjadi, maka tidak dibutuhkan surat tugas dan surat penangkapan. Tetapi bila mana kepolisian mendapatkan laporan dari korban yang mengaku telah dilakukan adanya tindak pidana oleh seseorang kepada si korban, yaitu misalnya sebut saja penggelapan atau penipuan, maka terhadap yang diduga pelaku itu harus dilakukan pemanggilan. Tidak serta-merta ketika polisi menerima laporan, ya, kemudian langsung orang tersebut ditangkap, tidak, tetapi harus dipanggil, ya, harus dipanggil secara resmi oleh pihak kepolisian, dipanggil dengan statusnya sebagai saksi. Kemudian kalau pemanggilan pertama tidak hadir, masih harus dipanggil untuk yang kedua kalinya dengan menggunakan surat resmi. Biasanya interval waktunya itu berselang 1 minggu. 1 minggu dipanggil, katakanlah dipanggil hari ini untuk hadir minggu depan. Kemudian minggu depan ternyata tidak hadir tanpa ada alasan yang sah, kemudian dipanggil lagi untuk minggu berikutnya. Dan minggu kedua pun tidak hadir, maka polisi bisa melakukan penjemputan dengan membawa surat tugas dan surat penangkapan. Ya, itu yang harus dilakukan oleh pihak kepolisian untuk melakukan penangkapan.
Semoga cukup jelas penjelasan terkait dengan penangkapan dan hal-hal apa saja yang terkait dengannya. Dan untuk selanjutnya, pada video berikutnya kita akan menjelaskan terkait dengan penahanan. Semoga sahabat semua dimanapun Anda berada bisa lebih memahami, bisa lebih mengerti, bisa lebih mengetahui hal-hal yang terkait dengan penangkapan. Dan sahabat semua dimanapun Anda berada tidak perlu khawatir, tidak perlu takut bila mana sahabat tidak melakukan satu tindakan hukum yang melanggar, ya. Dan bila mana ada hal-hal yang terkait dengan itu, dilihat saja bahwa ketentuannya polisi pun tidak sembarangan melakukan penangkapan. Kecuali ada polisi sedang jalan, tiba-tiba dia melihat ada seseorang melakukan tindak pidana, sebut saja mengeroyok, ya, memukuli seseorang, polisi bisa langsung menangkap tanpa harus ada surat tugas dan surat penangkapan. Tangkap, langsung dibawa ke kantor polisi berdasarkan bukti-bukti yang ada, kemudian diproses lebih lanjut. Baik, saudara dan sahabat dimanapun Anda berada, demikian pertemuan kita untuk kali ini. Semoga bermanfaat dan semoga Allah selalu melindungi kita semua dan menganugerahi kesehatan bagi kita semuanya dimanapun kita berada, dan Allah senantiasa meridhoi. Amin. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.